Saya ini ketua MPI. Laskar akan turun di sini 1000. Pelaku intoleran terus bermunculan di sekitar kita. Tidak cukup dengan pelarangan ibadah di Bekasi, Jawa Barat, atau pendirian vihara di Cengkareng, Jakarta. Pelarangan pendirian sekolah Kristen juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Maraknya tindakan intoleran itu menunjukkan ada persoalan mendasar yang harus segera dibereskan di tengah masyarakat Indonesia. Buntut dari penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel masih panjang. Sebuah video berdurasi 1 menit 8 detik beredar di media sosial. Isinya adalah penolakan atas pendirian gereja tersebut oleh seorang oknum ustadz. Dalam penolakannya, sang ustadz mengobarkan provokasi dan ajakan perang. Video itu berisi pertemuan forum masyarakat muslim Parepare yang menggelar diskusi dengan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Di tengah diskusi yang hangat, salah seorang bernama Fahri Nusantara, ketua FPI Parepare, mengemukakan provokasi untuk mengajak perang. Fahri mengatakan dia akan menjadikan kota Parepare seperti Poso. Kita perang saja, saya yang pimpin perangnya. Kita lihat saja siapa yang menang, ujar Fahri dalam video itu. Fahri ini disinyalir seorang aparatur sipil negara di Parepare. Selain seorang ASN, Fahri juga dikenal sebagai seorang ustadz. Bahkan dia terang-terangan mengaku menjadi bagian dari ormas FPI yang berkaitan dengan Rizik Syihab. Saya ketua FPI, saya cukup menelpon 10 nomor, 1000 laskar akan turun di sini di Parepare untuk perang. Kita jadikan Parepare ini seperti Poso, katanya penuh dengan emosi. Tidak hanya ketua ormas belaka, Fahri bahkan secara spesifik menyebutkan jumlah pasukan yang siap diturunkan untuk berperang di Parepare. Itu artinya Fahri secara tidak langsung telah membangun jaringan milisi yang bisa dikerahkan sewaktu-waktu. Bukan hanya anggota organisasi biasa seperti kebanyakan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pernyataan Fahri yang provokatif itu memicu reaksi keras dari masyarakat. Selain menunjukkan bahwa dia sewenang-wenang dan mengabaikan hukum, Fahri juga jelas-jelas telah merusak kerukunan di tengah masyarakat Parepare. Oleh karena itu, LBH GP Ansor bersama sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Jaringan Oposisi Loyal berkumpul di Mapolres Parepare. Mereka datang dengan satu tujuan, melaporkan Fahri Nusantara, ketua FPI Parepare, yang dianggap telah mengancam kerukunan dan kedamaian di kota tersebut. Pernyataan Fahri tidak hanya membuat masyarakat non-muslim gelisah, tapi juga membuat masyarakat muslim merasa takut. Karena jika sampai terjadi konflik akibat pernyataan Fahri itu, kenyamanan dan keamanan mereka di Parepare juga bakal terganggu. Maka umat Islam yang moderat dan toleran merasa terancam oleh pernyataan Fahri itu. Mereka kemudian bergerak melaporkan yang bersangkutan ke polisi. Oknum yang intoleran seperti Fahri memang sedikit, tapi jika dibiarkan, kelompok yang sedikit itu bisa menghasut kelompok yang lebih besar karena provokasinya. Ketua LBH Ansor Parepare, Rusdianto Sudirman, mengatakan cuplikan video tersebut bisa mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare. Pernyataan Fahri yang menyebutkan bahwa dia ingin menjadikan Parepare seperti Poso yang dikenal dengan konflik berlarut-larut membuat orang lain merasa khawatir. Tindakan Fahri tidak hanya sekedar ucapan biasa, tapi merupakan provokasi yang bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini damai. Gara-gara satu oknum yang menyebarkan ujaran kebencian, Parepare rusuh berkepanjangan. Karenanya, Fahri harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Ini
agar orang lain yang ingin meniru-niru aksinya mendapatkan efek jera. Kota Parepare telah lama hidup dalam harmoni, dan pernyataan provokatif seperti Fahri itu dapat mengoyak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Sekali saja kerukunan itu rusak, akan sangat sulit membangunnya kembali. Luka perselisihannya akan abadi dalam sejarah. Sementara itu, para anggota organisasi yang ikut dalam aksi pelaporan Fahri berdiskusi tentang pentingnya menjaga kerukunan antar agama dan antar budaya. Mereka sepakat bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dengan keberagaman yang ada, Parepare seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal toleransi dan saling menghormati. Tindakan LBH Ansor dan organisasi lainnya dalam melaporkan Fahri itu menjadi simbol bahwa masyarakat Parepare tidak akan tinggal diam terhadap tindakan provokasi dan intoleransi. Dengan bersatu, mereka ingin menunjukkan bahwa kekuatan perdamaian jauh lebih besar daripada kekuatan kebencian. Keberanian mereka untuk melaporkan Fahri Nusantara bukan hanya sebatas langkah hukum, tetapi juga sebuah pernyataan sikap bahwa kedamaian harus dijunjung tinggi dan dijaga oleh setiap orang. FPI sempat meredup ketika organisasi itu dibubarkan oleh pemerintah. Setelah berganti nama dan terjadi peralihan kekuasaan, FPI kembali unjuk gigi. Rizik Syihab, salah satu pentolan utama FPI, telah kembali lantang menyuarakan provokasi. Hal itu kemudian juga diikuti oleh anggotanya di daerah seperti Fahri ini. Ancaman terhadap bangkitnya kekuatan ormas intoleran dan radikal seperti FPI telah mulai terasa. Segenap pihak harus waspada. Jangan sampai sepak terjang Rizik dan gerombolannya di masa lalu kembali terulang. Aparat keamanan juga tidak boleh tinggal diam. Mereka harus aktif mencegah terjadinya konflik dalam skala besar yang merugikan banyak orang. Sementara itu, pemuka agama juga harus berani bersuara dan menenangkan kegelisahan publik. Mereka harus tampil mengecam pernyataan Fahri itu untuk menunjukkan bahwa mereka berbeda. Fahri hanyalah oknum intoleran yang tidak menghendaki kerukunan di Parepare. Sementara mayoritas umat Islam Parepare hidup penuh toleransi dan kerukunan. Biarkan FPI yang telah almarhum itu menjadi catatan buram demokrasi kita. Jangan sampai ia bangkit dari kubur dan membahayakan kerukunan di Indonesia. Cegah sebelum besar, lawan sebelum membahayakan.